Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya, kami dapat menyelesaikan makalah ini, yaitu dengan judul metode brainstorming dan karya wisata dalam pembelajaran IPA. Di sini saya sendiri, yaitu Arif, dengan NIM 12010127, dengan teman saya yaitu Muhammad Rafli Aziz dengan NIM 12010022. Kami dari kelompok 10. Itu langsung saja, yang saya hormati juga dosen pengampu saya, Ibu Sofi Skenerum MSI, program studi pendidikan guru madrasah Indonesia. Di sini kami sedikit membahas tentang apa sih pengertian metode brainstorming, tujuan metode brainstorming, dan langkah-langkah metode brainstorming. Langsung saja yaitu pada pembahasannya. Metode brainstorming. Pengertian metode brainstorming adalah suatu strategi atau metode pemecahan masalah kreatif yang diluncurkan oleh Alex F. Osborne pada tahun 1953. Metode yang menitik beratkan pada pengungkapan pendapat ini bermula dengan keinginan Osborne untuk mendorong karyawannya supaya dapat berpikir kreatif mencari solusi dari permasalahan yang ada pada perusahaannya dengan cara berdiskusi di mana setiap karyawannya bebas mengungkapkan pendapatnya. Osborne menampung semua gagasan dan mendiskusikannya dengan menggunakan metode brainstorming. Lebih lanjut, gagasan ini memiliki dasar bahwa pendapat yang ada dikumpulkan tanpa memperdulikan pendapat tersebut muncul dari siapa yang mengeluarkan pendapat. Metode ini dapat digunakan pada dunia bisnis maupun keuangan. Kemudian berkembang seiring dengan banyaknya inovasi di dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, juga dapat di bidang pendidikan yang memerlukan pertukaran di gagasan di dalamnya. Dalam perkembangan metode brainstorming ini kemudian dikenal juga dengan metode curah pendapat. Curah pendapat adalah metode pembelajaran yang dilakukan dalam kelompok yang peserta didiknya memiliki latar belakang dan pengetahuan yang berbeda-beda. Kemudian adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan metode brainstorming dalam surat Al-Imran ayat 159 ialah yang artinya bahwa maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Mereka itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunkanlah untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah memberatkan, bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran 159. Berikutnya yaitu tentang tujuan metode brainstorming. Tujuan curah pendapat adalah untuk membuat kompilasi atau kumpulan pendapat, informasi, pengalaman semua peserta yang sama atau berbeda. Seperti itu, teman-teman. Baik, langsung saja yaitu tentang ketiga, yaitu langkah-langkah metode brainstorming. Prosedur pelaksanaan metode brainstorming, langkah-langkahnya yaitu ada 5, yaitu pahami aturan untuk melakukan brainstorming dan sampaikan atau kemukakan kembali aturan tersebut serta menempelkannya di dinding sehingga semua peserta didik dapat melihat lembar aturan. Yang kedua yaitu guru menentukan topik bahasan dan menuliskan topik bahasan pada flipchart. Yang ketiga yaitu guru menunjuk seorang peserta didik untuk menuliskan ide-ide atau pada flipchart atau papan tulis tersebut. Yang keempat yaitu guru meminta peserta didik atau kelompok untuk mengemukakan ide yang terkait dengan topik yang dibahas. Yang kelima yaitu berhenti dan istirahat untuk menentaskan ide atau masa inkubasi jika direncanakan untuk melanjutkan ke tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini yaitu guru membahas satu persatu respon yang muncul, seperti itu.
Adapun kelebihan dan kekurangan dalam metode brainstorming ini. Kelebihannya metode brainstorming ini yaitu merangsang semua peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya dan gagasannya seperti itu kawan-kawan. Yang kedua itu menghasilkan jawaban atau pendapat melalui reaksi berantai. Reaksi berantai tersebut yaitu bisa dikatakan seperti halnya sambung menyambung. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan waktu dapat dikontrol dan metode ini dapat digunakan dalam kelompok besar atau kecil. Yang kelima, tidak memerlukan banyak alat atau tenaga profesional. Nah, adapun kelemahannya yaitu peserta didik yang kurang perhatian dan kurang berani mengungkapkan pendapat akan merasa terpaksa untuk menyampaikan buah pikirannya atau pendapatnya dalam bergagas. Yang kedua yaitu jawaban cenderung mudah terlepas dari pendapat yang berantai. Yang ketiga, peserta didik cenderung beranggapan bahwa semua pendapat itu diterima. Yang keempat, memerlukan evaluasi lanjutan untuk menentukan prioritas pendapat yang disampaikan. Yang kelima, anak yang kurang selalu ketinggalan. Dan yang keenam itu kadang-kadang pembicaraannya dimonopoli oleh anak yang pandai saja. Maksud di monopoli itu dipermainkan oleh teman-teman yang mengerti situasi dan kondisinya, sedangkan kawan-kawan yang tidak mengerti hal tersebut hanya bisa terdiam dan mengiyakan saja. Selanjutnya yang kedua, metode karya wisata. Pengertian metode tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan karya wisata adalah bepergian atau mengunjungi suatu objek dalam rangka memperluas pengetahuan. Metode yang tepat dan bervariasi dalam mengajarkan mata pelajaran dalam bidang IPA, salah satunya dengan cara mengajak para siswa ke suatu tempat, seperti daerah pegunungan, perkebunan, pesawahan, ataupun museum, yang salah satunya bertujuan untuk menjelaskan kepada para siswa bahwa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa itu harus kita syukuri keberadaannya, karena di dalam semesta ini terdapat berbagai macam ilmu pengetahuan. Oleh karenanya harus kita lestarikan agar tidak cepat rusak atau punah. Nah, dari beberapa pengertian di atas, jelaslah bahwa metode adalah salah satu teknik penyampaian bahan pelajaran kepada para siswa agar dapat ditangkap secara mudah, efektif, dan dicerna siswa dengan baik. Tujuan dari metode karya wisata. Adapun tujuan dari metode karya wisata adalah yang pertama, untuk melengkapi pengetahuan yang diperoleh di sekolah atau di kelas. Yang kedua, untuk melihat, mengamati, menghayati secara langsung dan nyata mengenai objek tersebut. Yang ketiga, untuk menanamkan nilai moral kepada siswa. Alasan penggunaan metode karya wisata objek yang akan dipelajari tidak dapat dibawa ke dalam kelas karena objek terlalu besar. Yang kedua, objek terlalu berbahaya. Yang ketiga, objek akan berubah bila berpindah tempat. Yang keempat, objek terdapat di tempat tertentu. Yang kelima, objek mempunyai kepentingan tertentu. Langkah-langkah metode karya wisata. Yang pertama, membuat persiapan. Membuat tujuan karya wisata dengan jelas, menghubungi pemilik objek, mempersiapkan sarana dan persiapan lainnya. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan yang dimaksud ialah pembagian objek dengan tujuan, jenis objek, dan jumlah siswa. Yang ketiga, panitia serta ketua setiap kelompok mengumpulkan data setiap objek seperti wawancara, dokumentasi, dan urusan lainnya. Yang keempat, mengurus perizinan. Yang kelima, menentukan biaya, penginapan, konsumsi, serta alat yang diperlukan. Yang keenam, membuat laporan akhir dari pengamatan karya wisata. Adapun kelebihan metode karya wisata. Yang pertama, karya wisata mempunyai prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, membuat apa yang dipelajari di sekolah lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan di masyarakat.
Yang ketiga, pengajaran dengan metode karya wisata dapat lebih merangsang kreativitas para siswa. Selanjutnya, kekurangan metode karya wisata. Yang pertama, fasilitas yang diperlukan sulit untuk disediakan siswa di sekolah. Yang kedua, biaya yang digunakan untuk acara ini lebih banyak. Karena semakin besar karya wisata ataupun semakin banyak siswa yang terlibat, maka biaya yang diperlukan juga semakin besar. Yang ketiga, tentunya memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.